Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Materi kita saat ini tentang syurutus shahih, syarat hadis sahih. Saya ingin Anda dibagi menjadi dua kelompok. Yang depan, yang depan silakan menjadi kelompok penanya. Oke? Kemudian yang di belakang menjadi kelompok penjawab. Saya kelompok penjawab. Jadi masing-masing nanti akan membuat pertanyaan yang di depan ini dari apa yang sudah saya sampaikan. Oke? Bisa dipahami ya? Depan menjadi penanya membuat pertanyaan terkait materi yang saya sampaikan. Kemudian yang di belakang tugasnya adalah nanti setelah pertanyaan itu sudah ada menjawab pertanyaan itu. Kalau bisa jawab, oke? Dan yang membuat pertanyaan itu juga harus sudah tahu jawabannya. Kenapa? Karena nanti jawabannya itu akan dikonsultasikan kepada penanyanya. Gitu ya. Saya hanya nonton. Enak banget. Asik kan? Wah, asik. Kan dosen Asik. Itulah asiknya di depan gitu kan. enak banget. Oke, kemudian ya. Oke. Baik. Tolong diperhatikan semuanya agar yang di depan juga bisa membuat pertanyaan dan yang di belakang juga bisa membuat jawaban. Tapi di depan juga harus siap-siap untuk menjadi konsultan. Apa menurut? Karena nanti jawabannya akan dikonsultasikan kepada yang bikin pertanyaan. Oke ya? Oke. Bisa dipahami? Bisa. Baik, kita mulai dari syurutus shahih. Syarat-syarat hadis shahih. Syurutul lati yajibu tawafuruha hatta yakunal hadisu shahihan khamsatun. Syurutul lati yajibu tawafuruha, syarat-syarat yang harus dipenuhi. Ya, syarat-syarat yang harus dipenuhi sehingga kemudian hadis itu bisa disebut sebagai hadis shahih. Itu ada 5 perkara, ada 5 syaratnya. Apa itu syarat-syaratnya? Yang pertama adalah ittisalus sanad, bersambungnya sanad. Yang kedua adalah turwah, rawinya harus adil. Kemudian doktur ruwah, rawinya harus dobit. Yang keempat ada musyhud, tidak ada syad. Ya, kemudian yang kelima ada mulillah, tidak ada ilah. Ya, jadi kita masuk dalam umum kita. Berhak sama bersurat. Ya, macam bersurat dan tidak jelas. Bisa dapat yang kecil itu lain dikasih. Kalau jelas ada info bisa info. Kalau dia buat kita tidak ada masalah. Tidak ada Ustaz. Ya, Ustaz ini ada. Itu Ustaz. Ya, kalau itu Ustaz itu ada aku. Ya, dia kata ada Ustaz ada. Kalau Ustaz itu bukan habis itu tanya. Belasannya. Kalau tanya apa? Alif. Ya, ada kata itu tanya. Baik, kalau sudah saya minta sekarang yang di depan menghadap ke belakang untuk berhadapan-hadapan. Cari lawannya. Cari lawannya berhadapan-hadapan. Tetap menjaga jarak. Ya, sekarang silakan pertanyaannya Anda kasihkan ke teman yang di depan Anda untuk dipelajari dan tahu jawabannya. Oke, silakan. Apa yang dimaksud dengan ilah? Ilah adalah sebab yang tersembunyi atau zat yang tersembunyi yang ada di dalam hadis tersebut sehingga hadis tersebut zahirnya itu terlihat seperti hadis yang baik-baik aja, asal lama itu baik-baik aja, hadis yang bagus. Syarat-syarat yang harus dipenuhi hadis sahih kan salah satunya bersambungnya sanad. Itu tuh penjelasan dari bersambungnya sanad itu seperti apa? Jadi penjelasan bahwa setiap perawi yang tersebut sudah tahu keunggulan hadisnya.
itu dari gurunya masing-masing dari awal sampai akhirnya. Udah. Syarat-syarat menjadi perawi yang sahih itu seperti apa? Syarat perawi yang sahih itu satu, ini bukan hadis ya Pak. Perawinya yang sahih itu orangnya istiqoh, dobit, hafid juga, sudah dapat dipercaya. Terus ketika dia ada apa yang dia omongkan itu bisa dipertanggungjawabkan. Bagaimana cara kita mengetahui kedobitan seseorang tersebut atau perawi tersebut bagaimana? Yang aku tahu itu dilihat dari hafalannya kuat atau enggak, terus juga dilihat dari orangnya itu adil atau enggak, terus orangnya itu benar-benar terpercaya. Udah Pak. Langsung Pak. Bagaimana cara mengetahui kualitas perawi agar menjadi sebuah hadis yang sahih gitu? Iya, harus kita ketahui yaitu biografinya juga, biografi perawi hadisnya. Dan kita harus tahu juga bahwa kalau dia itu orangnya terpercaya, adil, dan dobit juga. Salah satu syarat hadis sahih adalah perawinya harus adil. Coba jelaskan makna adil dalam kaitannya sebagai perawi yang sahih. Perawinya harus adil itu dalam hadis berarti dia itu muslim yang balik, berakal, tidak fasih, dan akhlaknya terjaga dari perbuatan-perbuatan yang diharamkan Allah. Dari riwayat-riwayat, info-info ulama-ulama yang berkompeten. Kenapa sebabnya sahihnya hadis? Hadis itu tidak bisa disebut sebagai hadis sahih sebelum umur 40 tahun bisa dikatakan hadis sahih. Baik, sekarang sesi komentar. Coba silakan, bagaimana dengan jawaban yang tadi? Tadi kan saya menanyakan bagaimana cara untuk mengetahui kedobitan seseorang atau periwayat hadis tersebut. Nah, rekan saya menjawab dilihat dari biografi dan asal usulnya, terus dilihat dari hafalannya, dilihat dari orang adil atau enggaknya, terus yang terakhir orangnya itu terpercaya. Ya, ini semua ada sih di buku, bagus juga jawabannya. Dan yang cuman mau nambahin aja di sini, yaitu dapat diadakan komparasi dengan periwayatan orang-orang sikoh lainnya atau dengan keterangan seseorang peneliti yang dapat dipertanggungjawabkan. Oke, ada yang belum jelas? Udah. Sudah? Sudah jelas semua? Udah. Baik. Yang disampaikan oleh rekan saya itu benar, tetapi saya ingin menambahkan juga bahwa bersambungnya syarat itu kita juga harus tahu biografi dari perawi syarat tersebut. Ya, terima kasih. Ada pertanyaan lagi? Ada yang belum dipahami? Cukup? Serius cukup? Masa sih cukup? Jadi jawaban Feby tadi sudah komplit saya rasa. Nah, cuman kita harus lebih mengerti lagi begitu pentingnya akhlak dari perawi tersebut, sampai-sampai perbuatan sedikit tercela aja yang sebenarnya tidak haram itu benar-benar harus diteliti sampai ke akar-akarnya. Oke. Ada pertanyaan lebih lanjut? Enggak, cukup. Baik. Sekarang silakan menghadap ke sini semua. Kalau memang ada yang perlu ditanyakan sekali lagi, ada, silakan. Apakah di hadis sahih itu ada bilangan yang tentu, atau misalkan minimal 10 perawi riwayatannya atau 20? Apakah ada seperti itu? Oke, silakan konsultannya. Ada yang mau jawab? Ada yang bertanya? Ini konsultannya. Yang mana tadi tentang Apakah ada syarat jumlah perawi untuk hadis sahih? Pak, Silakan. kalau menurut saya nggak ada syarat untuk beberapa jumlah orang itu nggak ada, karena di sini sendiri tuh syarat sahihnya tuh juga nggak ada jumlah orang yang harus sahih Ya. itu. Nggak ada syarat harus perawinya jumlah sekian, enggak. Karena
hadis sahih itu masuk dalam dalam penelitian dari sisi kualitas perawi, bukan dari kuantitasnya. Kalau dari kuantitasnya sebagaimana kemarin saya jelaskan, ada mutawatir, ada ahad. Nah, hadis sahih ini adalah posisi ada di hadis ahad pembahasannya. Kenapa kemudian ada hadis sahih? Karena hadis ahad ini belum teruji kebenarannya, benar nggak dari hadis Nabi. Kalau mutawatir sudah pasti dari Nabi, karena nggak mungkin ada terjadi kesepakatan untuk berbohong atas nama Nabi dengan sejumlah perawi yang segitu banyaknya gitu loh. Tapi kalau ini enggak, hadisnya cuma satu perawinya misalnya, gitu kan? Nah, itulah kemudian diteliti, oh ternyata sahih hadisnya, oh ternyata hasan, oh ternyata dhaif, gitulah. Itu kira-kira ya. Cukup sampai sini. Yes. Silakan Bu. Itu kan perawi-perawi sudah membuat kitab lah ya Pak ya, dari beberapa hadis. Ada Bukhari, Muslim dan sebagainya. Nah yang mau saya tanyain, kalau memang itu sudah jelas mereka buat itu pasti sahih, bagaimana kita menentukan sekarang ini kan banyak timbul yang kata hadis-hadis itu dhaif, contohnya nggak jelas sampai ke negeri Cina misalnya seperti itu. Saya coba dengar katanya kalau sekarang oh itu dhaif, padahal dulu waktu saya kecil itu nggak ada bilang dhaif. Nah, bagaimana sampai bisa timbul seperti itu gitu Pak? Ya, jadi kategori hadis masyhur itu macam-macam. Ya, ada masyhur di kalangan fuqaha, ada masyhur di kalangan umum seperti kita. Banyak hadis yang memang berseliweran, ya kan? Ada hadis yang berseliweran dan tidak jelas. Bisa jadi pada zaman kita masih kecil itu memang belum ada yang meneliti hadis itu. Kalau memang jelas itu ada di Sahih Bukhari, misalnya kitab Sahih Bukhari, itu pasti sahih, insya Allah. Hadis Sahih Muslim dalam kitab Sahih Muslim itu juga insya Allah sahih. Tapi kalau di dalam kedua kitab hadis ini tidak ada, itulah yang masalah. Ditambah lagi tidak ada di Musnad, ya kan, Musnad Ahmad misalnya, atau di Sunan Tirmidzi nggak ada, di Kutubus Sittah minimal, ya. Apalagi kemudian di Kutubus Tis'ah, Kutubus Sittah itu ada kitab-kitab hadis yang 6 itu. Ya, jadi kalau kitab itu ada kategorinya, ada musnad, ada, kalau musnad itu urutan hadisnya itu tergantung perawinya, tergantung sanadnya. Kalau perawinya Abu Bakar alif, ya, Hamzah itu alif, berarti dia pertama naruhnya. Tapi kalau sunan itu hampir mirip dengan sahih, sesuai dengan urutan-urutan sunah-sunah yang ada di fikih, mulai dengan bab apa dulu gitu kan, ada toharoh dan seterusnya, gitu ya. Itu jadi kira-kira Bu. Nah, karena saking masyhurnya itulah kemudian diteliti. Kayak misalnya hadis-hadis yang ada di Duratun Nasihin, itu pun kemudian diteliti, kemudian ditemukan, oh ternyata banyak hadis yang dhaif, bahkan tidak hanya dhaif, maudhu'. Nah itu kira-kira. Karena kita kan nggak sadar. Kadang ulama kita pun kadang terbuai dengan apa yang sudah kita terima, apa yang sudah ada di dalam depan mata kita. Sama aja dengan ketika kita makan, kita melihat itu makanan enak, kita tidak mikir lagi itu halal atau haram. Kadang daging. Misalnya kita di hotel gitu kan, kalau tidak ada tulisan daging gitu kan, ya, asik aja kita menganggap itu enak. Kasusnya teman saya, dia nggak lihat aja tulisan waktu itu di Hotel Century, atlet Century Park di Senayan itu, dia ambil aja, ambil. Ternyata yang dia ambil itu dagingnya daging babi, nggak sadar. Ketika lewat situ lagi, baru dia lihat ada tulisan itu, ini daging babi. Betapa kagetnya dia, tapi sudah masuk mau gimana? Iya kan? Itulah kadang kehalalan yang nggak disengaja kan. Sama aja kita mengkonsumsi hadis kan seperti itu. Kita nggak sengaja itu menganggap itu sebagai hadis, kan nggak sengaja. Karena kita nggak tahu. Gitu. Tapi setelah kita tahu, bagaimana? Kan gitu kan? Kita menyikapinya harus seperti apa? Sama saja ketika kita makan daging, ternyata itu daging babi sudah masuk ke dalam, gimana? Tapi setelah itu apa kita mau makan daging itu lagi? Itulah kira-kira Bu ya. Jadi
gambaran kayak misalnya hadis maudhu saja atau hadis yang la aslalah misalnya, hadis yang tidak ada sandarannya kemana, perawinya itu nggak ada, tahu-tahu ada aja matannya gitu loh, ada bunyi hadisnya aja gitu loh. Kayak hadis yang utlubul ilma minal nabi laladi itu, ya itu nggak ada sanadnya, nggak ada perawinya, siapa itu juga siapa, nggak ada. Setelah dicari-cari itu nggak ada di kitab-kitab hadis, nggak ada, gitu loh. Bisa dipahami ya? Kadang kejadiannya kadang yang nggak disengaja aja, Bu. Tapi juga tidak terlepas ada juga hadis-hadis palsu yang memang disengaja bikin hadis palsu. Apalagi dalam kasus-kasus politik, pada zaman politik, pertikaian politik antara Bani Umayyah dengan Ahlul Bait, antara Ali dengan Muawiyah katakanlah pada saat itu, ya kan, Ahlul Bait dengan Bani Umayyah. Untuk yang satu menjelek-jelekan Ahlul Bait, satu lagi menjelek-jelekan Bani Umayyah, gitu loh. Yang satu, yang Sunni menjelek-jelekan yang Syiah, yang Syiah menjelek-jelekan yang Sunni. Politik. Dan itu politik antara Sunni dan Syiah sampai sekarang. Coba ada di Suriah itu, yang berantem siapa? Sunni dan Syiah. Itu politik saja. Itu masalah politik, nggak ada kaitannya dengan agama. Anda harus tahu itu. Tahu-tahu sok-sokan kita ingin ikut-ikutan berjuang, misalnya berjihad apa? Mereka sesama Muslim, gitu kan? Ayat yang harus kita pakai adalah ayat fa'aslihu baina akhawaikum. Damaikan antara teman-teman sama Muslim kalian, damaikan. Bukan berarti kita ikut-ikutan perang. Apa yang terjadi kalau kita ikut-ikutan perang di sana? Dengan dalih jihad dan segala macam. Gitulah kira-kira. Nah, kemudian ketika mulai masa penyortiran sehingga muncul Sahih Bukhari, itulah salah satu pentingnya ilmu hadis itu di situ. Akhirnya terkumpullah hadis-hadis yang sahih di dalam kitab-kitab hadis. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.